Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Mila, asal dari Bojonegoro. Saya alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1. Saya lulus di tahun 2009 dan di tahun itu pula, di tahun yang sama, 3 bulan kemudian saya menikah. Dan di usia 18 tahun itu saya menikah, 19 tahun saya alhamdulillah punya anak di usia 19 tahun, dan 3 bulan setelah melahirkan anak saya itu saya memulai usaha busana muslim ini. Awal mula saya merintis usaha Zakia House ini dengan saya membeli baju 8 potong, hanya 8 potong saja itu, dari merek Chic Clothing. Saat itu Chic Clothing itu brand dengan produksi kaos muslimah yang termasuk bisa dikatakan terbesar di Indonesia, dan mungkin saat ini Chic Clothing sudah tidak eksis, akan tetapi mungkin rezekinya ownernya memang di travel ya. Nah, di saat itu saya kelilingkan Chic Clothing itu di Pasar Sumberjo, dan alhamdulillah banyak saksi hidupnya. Di Pasar Sumberjo saya keliling, saya memang sudah menargetkan tidak ingin menjual ecer saja. Jadi saya menargetkan gimana caranya seluruh orang-orang penjual busana, penjual pakaian, penjual busana muslim se-Bojonegoro itu bisa mengambil di saya. Terus saya keliling itu pertama ya di Pasar Sumberjo Bojonegoro, dan di situ saya kelilingkan langsung ke toko-toko. Jadi saya tidak ke end user langsung, tapi saya sengaja ngisi ke toko-toko. Bisa dikatakan nyeles lah ya gitu. Jadi saya keliling di Pasar Sumberjo, saya tawarkan dari toko ke toko, dan alhamdulillah di saat itu ada yang langsung order seluruh model, seluruh warna, dan seluruh ukuran. Nah, di saat itu pengalaman yang sangat-sangat ini ya buat saya, maksudnya banyak pelajaran yang harus saya ambil. Di saat saya merintis itu benar-benar kan masih dari nol sekali, dan saya masih anak muda gitu ya, di usia 19 tahun, masih kayak anak baru lulus SMA, tapi alhamdulillah saat itu saya sudah punya anak yang itu tadi. Terus di saat saya keliling itu ternyata salah satu toko yang saya kelilingi itu kan sudah sangat senior, sudah sangat berpengalaman dalam jual pakaian. Nah, saat itu orangnya langsung order seluruh warna, seluruh ukuran gitu, dan saya semangat sekali ya, secara baru memulai usaha, tapi ternyata malah ada yang langsung diorder segitu banyak itu di Sumberjo. Dan ternyata sudah saya semangat seperti itu, saya orderkan, ternyata sudah saya datangkan barangnya segitu banyak, 300 pieces saat itu, 300 baju. Jadi dari habis 8 potong langsung 300, sebetulnya agak kaget ya. Tapi ternyata orangnya itu yarnen, bayar panen. Jadi bayarnya di saat waktu menunggu lebaran baru ini. Saya nggak paham, saya nggak tahu cara mainnya orang-orang toko pakaian seperti apa. Jadi saya saat itu yang kayak langsung shock sekali, di mana apalagi saya kan juga tidak meminta orang tua, dengan semua saya memulai usaha itu kan, usaha itu 8 potong baju saat itu sekitar 500-an tuh nggak nyampe kalau nggak salah, karena gamis aja 100.000, terus baju atasan itu 50 sampai 80 ribuan seperti itu. Nah, itu di saat itu saya benar-benar shock sekali, karena ternyata bayarnya yarnen, nunggu panen. Yarnen itu kan bayar panen, sedangkan panennya toko pakaian ya lebaran. Akhirnya saya kaget sekali, dan itu sangat menjadi pengalaman buat saya seperti itu. Pastinya ada bahkan sempat saya terpikir ingin menutup usaha saya gitu, yang padahal sudah benar-benar saya rintis dari nol tanpa minta orang tua. Saya keliling 28 kecamatan, sebetulnya kecamatan di Bojonegoro ada 28, dan saya keliling 27 kecamatan, karena
satu kecamatan saya tidak diizinkan oleh bapak saya karena itu kecamatannya di Sekar. Dan saat itu Sekar itu kondisinya itu sangat licin jalannya dan sangat inilah pokoknya terjal dan lain-lain. Itu akhirnya bapak saya kayak, sudah Lando, kamu loh dapat omset berapapun, sebanyak apapun di sana, tapi kalau kamu nggak dapat ridho dari orang tua ya juga ini. Saat itu apalagi suami kan sedang di Bandung, jadi kayak bapak saya bilang, memang ridhomu sudah di suami, tapi jika suami kamu posisi tidak ada di sini, berarti kamu sekarang harus mengikuti ridho orang tua. Kalau orang tua nggak ridho kamu berangkat, yuk sudahlah, daripada bapak khawatir itu perjalanannya sangat mengerikan intinya gitu. Sudahlah, nggak usah ini terlalu mengejar dunia gitu, seperti itu. Akhirnya saya cuman 27 kecamatan keliling itu, dan saya waktu itu pernah yang sampai di fase mau tutup, sampai pengen tutup banget itu, tapi malah justru di tahun 2023, 2024, 2023, 2024 masih yang baru-barusan ini malah justru itu ya, dengan berbagai macam lika-likunya ya, termasuk yang terbesar itu bisa dikatakan persaingan harga gitu kan, mulai banyak menjamur para distributor yang mungkin juga usahanya dimulai dengan uang yang langsung besar juga, modal yang besar, sehingga bisa membeli produk yang lebih banyak sekali, sehingga mungkin akhirnya jor-joran menjualnya gitu. Sedangkan kami yang mengikuti aturan dari distributor, dari perusahaan pabrik pusatnya, itu akhirnya membuat kami yang mengikuti peraturan, yang maksudnya itu mengikuti aturan aja, kalau ngecer diskonnya sekian, kalau mitra diskonnya sekian, agen, reseller itu kan beda-beda diskonnya. Nah itu kalau kita mengikuti aturan seperti itu kan, sehingga ada penawaran yang lebih menggiurkan, otomatis orang akan lebih memilih yang diskonnya lebih besar. Iya, seperti itu. Itu sih yang termasuk kendala terbesar ya. Ya, karena saya sejujurnya yaitu modal saya ya modal nekat, bondo nekat. Jadi saya modal dengkul lah bahasanya orang gitu. Jadi sedangkan dengan keterbatasan modal ya saya akan jalani apa adanya. Udahlah, saya yakin rezeki tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Momen yang paling sulit dalam menjalankan usaha ini itu ya di saat harus menghadapi ujian yang kebetulan berat, sangat berat bagi saya, yang mungkin belum bisa saya ceritakan di sini. Cuman intinya di saat itu saya benar-benar yang waktu membangun toko ini kan, karena dulu kan keliling pasar, keliling di pasar. Setelah keliling pasar itu kan saya sewa tempat di dalam Isma Swalayan, itu padahal swalayan orang tua saya sendiri. Nah, Isma Swalayan itu milik orang tua saya sendiri, orang tua kandung saya sendiri, tapi dikarenakan kebetulan saat itu yang dipercaya oleh bapak saya untuk mengelola usaha itu adalah suami. Nah, suami saya itu meminta saya untuk hidup mandiri. Tidak boleh saya minta uang ke orang tua sama sekali. Nah, detik saya menikah saya tidak pernah meminta uang ke orang tua sama sekali. Karena ya sudah, saya khawatir tidak diridhoi oleh suami. Seperti itu. Nah, karena suami mengatakan, ya kalau seandainya kamu menghargai aku sebagai suamimu, ya kamu jangan minta uang ke orang tuamu. Begitu pula aku tidak akan minta uang ke orang tuaku. Dari situ saya benar-benar mengikuti peraturan bagaimana saya harus taat sama suami, sehingga saya waktu sewa tempat di Isma Swalayan, padahal itu swalayan bapak saya sendiri, itu saya disuruh bayar sewa sama suami saya dengan ukuran 1x2 saja. Ukuran yang seperti karpet kecil gitu, Mas. Lah seperti itu saya benar-benar saya harus bayar 750.000 per bulan ke bagian administrasi di Swalayan, Isma Swalayan itu
ada saksi hidupnya banyak karena ya bagian administrasinya juga masih ada gitu kan, orang-orang yang tahu bagaimana saya bayar setiap bulan 750.000 itu di tahun 2011. Saya memulai usaha ini kan, oh ya saya belum sampaikan, saya memulai usaha ini di di tanggal 5 Januari 2011. Jadi insya Allah ini sudah mau berjalan 15 tahun. Insya Allah besok 5 Januari 2026 itu akan menjadi milad 15 tahunnya Zakia House. Nah, di situ saya tanggal 5 Januari 2011 itu yang masih di dalam kamar. Setelah keliling-keliling pasar gitu, stoknya itu saya taruh di dalam kamar. Jadi orang itu kalau belanja itu di dalam kamar saya terus, akhirnya suami tidak nyaman, akhirnya saya bilang, makanya aku kasih tempat. Saya gitu, saya merayu, terus akhirnya saya minta tempat di dalam Isma Swalayan itu disuruh bayar 750.000 gitu tiap bulan. Selama 2 tahun saya bayar sewa itu. Dan orang tua saya tidak tahu sama sekali. Sehingga suatu ketika, alhamdulillah dari yang awalnya cuma jual si clothing itu, merek si clothing itu, nambah lagi Rabani, terus nambah lagi nanti, terus akhirnya Nibras itu menawarkan ke saya, langsung ownernya sendiri, namanya Pak Jalal, ownernya Nibras itu menawarkan ke saya dengan SMS, ya dulu nggak ada, ya, sebetulnya orang sudah pada banyak yang punya BlackBerry, tapi saya belum punya. Saat itu HP saya masih Nokia hitam putih. Nah, apa namanya? Saya di SMS ditawarin untuk jualan Nibras itu. Beliau mencari distributor, beliau masih baru merintis dan beliau ceritakan beliau benar-benar baru merintis dan belum ini maksudnya itu belum punya karyawan, belum punya apa gitu, begitu. Dulu Nibras pemula dari seperti itu. Jadi saya ditawarin sama Pak Jalal itu Nibras itu 2011. Dari 2011 itu saya tawarin, terus akhirnya nambahlah merek Nibras. Setelah itu ada lagi karena Nibras, si clothing dan Nibras ini mempromosikan saya, mengiklankan saya di majalah Umi, Alia, Aulia gitu Mas, yang apa? Majalah Islami seperti itu alhamdulillah akhirnya banyak produk-produk yang mulai menawarkan ke saya sebagai distributor. Gimana mau jadi distributor dari brand kami enggak gitu-gitu. Termasuk akhirnya nambahlah itu merek Danis. Nah, Danis itu datang ke rumah saya, ke rumah ibu saya. Saat itu saya masih tinggal sama orang tua. Nah, itu Danis datang ke rumah ibu saya itu, bapak saya ngiranya nyari ibu saya. Semua orang yang kalau ke rumah saya mau belanja baju, mau pulaan gitu, itu semuanya pada datang itu kan mau belanja untuk dijual lagi ya, kulaan gitu. Itu bapak saya selalu mengira nyarinya ibu saya gitu. Mamanya Mbak Milanya ada, Mbak Mila. Bapak saya tuh bingung karena saya dari kecil panggilan saya Nana. Gitu kan, nama saya Ratna Mila lah. Itu akhirnya ternyata dikiranya tuh Ibu Jamilah, kan ibu saya Jamilatul Laila. Lah itu dikiranya Mila itu Ibu Jamilah gitu kan. Akhirnya tunggu sebentar duduk ya, ibu masih, ibu nggak ada kebetulan. Ibu siapa, Ibu Mila gitu-gitu kan. Soalnya orang kan kalau belum pernah ketemu saya ngiranya kan saya pengusaha, itu kan mesti sudah ibu-ibu gitu kan. Lah itu Ibu Mila gitu kan. Ibu Mila, ya istri saya Ibu Jamilah namanya gitu. Langsung, ya ibu, bukan, Ibu Ratna Mila kok. Oh, kalau Ratna Mila itu anak saya. Bapak saya baru begitu. Setelah itu saya dipanggil sama bapak, baru menemui tamu Danis itu, sehingga waktu ngobrol-ngobrol bapak kaget. Orang-orang pada nyari kamu sih, Nduk. Kamu itu siapa? Maksudnya kilo, kamu itu ngapain sih? Kamu jualan apa? Saya jual baju, Bapak. Lah emang di mana kamu jualannya? Itu di dalam kamar. Stoknya kan di dalam kamar gitu. Bapak nggak percaya, mosok sih gitu. Iya, aku juga jual di dalam swalayan, Bapak, gitu. Apa namanya? Ya itu tempatnya kecil gitu. Saya tuh waktu di telepon Danis itu kan bilang, saya tuh nggak punya toko, Pak. Saya tuh nggak punya toko. Halah, distributornya 2 merek kok malah mosok nggak punya toko gitu kan, karena kan saya diiklankan di majalah itu kan sama si clothing dan Nibras. Akhirnya kan Danis ini nggak percaya jika ternyata saya itu nggak punya toko gitu. Bener Pak, saya tuh cuma sewa stand kecil gitu di dalam swalayan gitu loh Pak. Itu pun juga masih ke tingkat kecamatan, bukan tingkat kota. Saya gitu. Terus akhirnya orang Danis datang melihat itu, akhirnya saya ajaklah ke swalayan gitu kan. Orangnya gini, orang Danis,
punya toko segini besar kok bilangnya apa nggak punya toko. Loh, benar Pak, saya nggak punya toko, sebentar jangan lihat ini punya bapak saya gitu. Saya datang, saya tunjukkan ini loh stand saya, dan detik itu bapak saya juga baru tahu saya jual baju. Padahal itu sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi bapak baru tahu saya ternyata menempati tempat yang sekecil itu di dalam swalayan. Akhirnya bapak baru gini, Duk, kamu kalau seandainya di situ saja, makanya di sini nyempil kayak gini di dalam swalayan gini, kalau kamu itu distributor satu-satunya se-Bojonegoro, ya rugi Duk, kamu kalau jual di sini nggak ada yang tahu. Orang-orang di Bojonegoro kota nggak ada yang tahu kalau kamu distributornya, karena kamu masih di desa kan istilahnya, kayak di kecamatan gitu lah. Terus udahlah kamu ngontrak di tempatnya Pak Lekmu. Jadi di toko lama itu saya ngontrak 10 tahun, saya ngontrak di sana 10 tahun dari 2012 kan udah hampir 2 tahun kan tadi saya bilang, dari 2012 sampai 2022 itu di veteran itu, di Jalan Veteran, ya di toko yang lama. Terus barulah setelah itu alhamdulillah ada rezeki untuk bisa bangun di sini seperti itu. Tapi saya sampaikan apa adanya, saya tidak mau munafik ya. Memang saya alhamdulillah tidak pernah minta uang orang tua, tapi tanah ini, tanah yang sekarang saya tempati, yang saya bangun saat ini, toko saya saat ini adalah hibah dari bapak saya. Hibah. Nah, itu hanya tanahnya saja. Alhamdulillah akhirnya bangun itu. Membangunnya mulai dari 2020 setelah bapak meninggal malah. Ya, yang paling saya syukuri ya, saya masih bisa bertahan sampai saat ini. Mau saya jatuh bangun seperti apa, sampai saya berdarah-darah seperti apa, aja masih bisa bertahan sampai detik ini, itu apresiasi buat saya. Karena saya benar-benar ya merintis semua ini dari nol, dengan saya tinggal di toko yang lama itu seperti apa. Saya mungkin orang kalau tahu saya anaknya Bapak Sodik itu seperti itu, mungkin tidak akan percaya saya tinggal di rumah yang seperti ini gitu loh. Itu ada, nanti bisa ditayangkan ya Mas, ada maksudnya bagaimana saya di toko lama itu saya sekat-sekat kamar pakai triplex, terus habis itu ya semuanya sampai dapurnya pakai gedek gitu, pakai apa namanya anyaman bambu gitu, terus sama seng seperti itu. Itu saya hidup seperti itu selama 7 tahun di sana. Terus ya nggak sampai 7 tahun banget sih, pokoknya 6 tahun lebih. 4 tahunnya sisanya di sana itu saya kayak bikin rumah semi permanen gitu di toko lama itu. Jadi dari papan kalsibot gitu. Nah, cuman yang dulunya kan 7 tahunan itu tuh loh, saya hidup tanpa kulkas, tanpa ruang tamu, nggak punya rumah ya, punyanya kamar apa namanya 3x3 pakai triplex gitu, tinggal berempat sama suami dan anak-anak seperti itu. Terus habis itu dapur dan lain sebagainya. Intinya jika saya tidak belajar untuk mandiri seperti ini, mungkin di saat orang tua sudah tidak ada seperti ini, bapak saya sudah tidak ada, mungkin saya akan kaget menghadapi hidup. Jadi karena alhamdulillah, karena sejak awal tidak minta orang tua, meskipun orang tua nggak ada pun, insya Allah semoga bisa menghadapi hidup ini lebih baik. Karena kan sudah dari dulu nggak minta, gitu loh bro. Maksudnya sudah nggak terbiasa ketergantungan dengan orang tua. Sosok yang paling menginspirasi saya yang pertama pasti Nabi Muhammad dan bapak saya sendiri. Tuh, bapak Muhammad Sodik Nur Hadi, yang sudah mendidik saya dari kecil, dari luar biasa lah. Pokoknya saya dari kecil itu Mas, lulus dari MI waktu masih kelas 2 apa kelas 3, bukan kelas 3, kelas 4-an lah mungkin. Itu saya tuh setiap pulang dari sekolah, saya bantu bapak sama ibu, bantu ibu lah ya lebih tepatnya, karena bapak fokus di pembangunan masjid, sekolahan, dan juga apa namanya usaha tembakau. Kalau saya bantu yang di swalayan itu ibu gitu. Sampai saya dikasih seragam yang
agak berbeda sama mbak-mbak swalayan gitu kan. Nanti mbak-mbak swalayan seragamnya gimana, saya pakai bajunya itu kayak dibedakan kayak yang lebih ke agak anak kecil gitu kan, tapi sama kainnya sama, motifnya sama, jadi gitu. Saya pulang itu ngasir di swalayan seperti itu, diajari ngasir. Dulu ya masih kasir-kasir yang nggak pakai komputer gitu mas, yang kayak kasirnya kalau di F&B gitu loh mas, yang cuman ini jedek-jedeknya cuman itu seperti itu. Dari kecil udah alhamdulillah itu. Dari situ terus saya lulus dari Gontor Putri itu juga sebelum saya memulai usaha ini, waktu saya dari lulus kan langsung habis gitu menikah. Terus selama hamil, nah selama saya hamil itu saya kebetulan dipercaya sama bapak untuk memegang keuangan keluarga. Jadi semua dari swalayan, toko bangunan, terus apa namanya distributor, dulu kan distributor Cousins, Baby, terus apa kayak gitu, apa peralatan tulis Faber-Castell apa itu, bapak itu usahanya bapak semuanya itu setor uangnya ke saya. Terus nanti saya yang setor ke bank seperti itu. Terus yang nulis ceknya bapak, yang nulis itu semuanya saya. Jadi kayak saya nulis nanti bapak yang tanda tangan seperti itu. Jadi saya harus minta tanda tangan ke bapak, nyari bapak di mana sambil hamil kayak gitu. Nah itu dari situ saya belajar banget menulis pembukuan yang baik dan benar. Di saat itu saya bilang saya tidak pernah minta uang orang tua. Di saat saya megang keuangannya bapak seperti itu, bapak tuh bilang gini, wes toh kamu itu kan nggak mau dikasih bapak uang, dikasih bapak kayak bulanan tiap bulan gitu kan nggak mau. Sedangkan saudara-saudaramu ini kan ya kamu yang menyiapkan uangnya semuanya kan untuk tiap bulannya, kan ada yang kuliah, ada yang kan gitu mas ya, otomatis kan kita harus menyiapkan uang untuk bulanannya, entah kos-kosannya, entah apa-apa dan lain sebagainya. Itu kan itu kamu menyiapkan semua keuangan keluarga seperti itu, tapi kamu kan nggak mau digaji sama bapak, istilahnya kayak dikasih bulanan, yang nggak ada lah anak digaji, itu nggak ada. Tapi kamu tuh dikasih jatah bulanan sama bapak juga nggak mau. Ya udahlah, kalau kamu pengen beli pentol, pengen beli apa tahu tek atau apa lontong gitu, itu catat aja gitu. Ya itu aja saya ini ya kadang beli pentol tulis gitu aja. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi saya seperti peralatan mandi dan lain sebagainya, nggak pernah minta orang tua memang. Tapi saat itu kan saya masih tinggal sama orang tua, jadi saya masih ikut makan sama orang tua. Untuk strateginya ya, karena dulu saya jualan itu kan ya full online saja, apalagi keliling pasar, terus habis gitu keliling toko-toko, terus akhirnya saya punya tempat, terus akhirnya saya bazar keliling 27 kecamatan itu. Intinya saya tuh kayak ahlinya di offline saja. Sehingga suatu ketika datanglah orang mulai banyak ini kan dengan online gitu ya. Nah, di situ saya udah mulai baru belajar online, sampai saya pelatihan di Surabaya, ke Malang, sampai ke luar kota gitu, sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, seperti itu. Saya latihan untuk pelatihan online dari apa namanya e-commerce yang ya nggak perlu saya sebut ya, pokoknya intinya dari situ. Saya belajar, saya ini terus sampai belajar cara pemotretan produk, sampai seperti itu. Karena kan ada beberapa brand itu yang nggak ada gambarnya, makanya nggak ngasih foto katalog gitu. Iya, katalog yang seperti itu. Akhirnya saya motoin sendiri seperti itu, terus itu sampai seperti itu, sehingga alhamdulillah mulai ini apa namanya bisa jual online seperti itu. Terus akhirnya dulu TikTok itu juga di saat semua teman-teman distributor Nibras itu belum pada ada yang apa download bukan download belum ada yang ini apa bikin akun TikTok, sehingga saya itu bisa membuat nama TikToknya itu sampai ya Nibras House gitu saja, tanpa ada embelnya Bojonegoro gitu. Sehingga waktu sudah mulai pada pakai TikTok semuanya kan akhirnya pakai namanya kan Nibras House, terus nama daerah, Nibras House mana, Nibras House mana gitu kan, semua nama daerahnya. Sampai suatu ketika alhamdulillah sempat agak ini ya, sempat saat itu konten TikTok kami ada yang agak viral, terus akhirnya akhirnya orang pusat sampai minta ke kami gitu, apa namanya, bisa nggak itu apa namanya itunya apa Nibrasosnya itu di ini. Ya sudah, saya yang nurut Nibrasos Bojonegoro, tapi kan tetap akun itunya kan tetap hanya Nibrasos saja kan, nggak bisa nggak bisa diganti. Terus akhirnya
Ya sempat ada yang nanya umpamanya kayak gitu, umpamanya dibeli gimana gitu. Tapi ya saya mohon maaf Pak, soalnya saya benar-benar ini dari nol banget. Maksudnya itu kan saat itu saya memulai mulai itu, terus tim itu mulai ngonten gitu kan. Mulai ngontennya dulu yang ngikut-ngikut cuman showing produk aja, menunjukkan produk. Lama-kelamaan ya saya bilang jangan terlalu joget, jangan terlalu apa namanya showing produk aja, tapi ya ada kayak drama-dramanya dikit atau gimana gitu di kontennya gitu, seperti itu yang PR banget ya buat saya. Itu kadang itu membuat konten kan kita tidak selalu FYP ya gitu lah. Terus habis itu juga apa sempat tim saya itu ada yang saya sekolahkan sampai di Malang, itu di guru saya Coach Fahmi, itu guru besar saya ya, maksudnya guru dalam bisnis itu kan kebetulan beliau juga banyak sekali murid-muridnya yang ya intinya banyak yang saya lihat sukses gitu kan, dari banyak brand, rata-rata brand yang saya jual aja itu juga muridnya beliau gitu kan. Nah itu tim saya tuh sampai tim marketing saya sekolahkan ke sana. Saya ya lumayan ya Mas, bayarnya lumayan, apa namanya ya nggak murah juga kan, jutaan seperti itu, tapi ternyata sudah pinter malah ya pergi seperti itu kan ya juga ada gitu. Ada aja lah di saat seperti itu, kalau dia sudah kita ajarin, kita sekolahkan sampai seperti itu, ternyata di saat sudah pinter dia pergi tanpa pamit seperti itu. Apa ya yang lain itu nanti waktu saya punya tim baru kan akhirnya saya harus ngajarin lagi dari nol lagi kan, seperti itu lah. Sedangkan atau apa namanya peraturan di sini kan kalau seandainya mau resign itu harus apa namanya, harus 1 bulan sebelumnya itu sudah kirim surat resign dan sudah mendapatkan pengganti. Jadi si pengganti ini dilatih selama 1 bulan seperti itu. Akhirnya ya saya latih lagi, tapi ada hikmahnya Mas. Alhamdulillah tim-tim saya yang saat ini itu saya latihnya kan langsung dari saya. Jadi bukan dari atasannya, bukan yang dari yang lama-lama. Akhirnya itu kan alhamdulillah malah justru mereka langsung latihan dari saya tuh, jadi tahu yang benar harusnya seperti ini, nata produk itu harusnya seperti ini, dari yang warna soft sampai ke yang tua seperti itu tuh ada aturannya, menata produk seperti itu kan. Nah itu kan kadang ada yang lalai ya kalau seandainya diajarkan sama tim yang lama gitu. Terus bagaimana ini ya apa namanya menjaga loyalitas konsumen ya. Nah itu alhamdulillah kan kami juga ada sistem kemitraan ya, ada kemitraan, ada agen, ada reseller seperti itu. Nah biasanya alhamdulillah di saat-saat itu saya saat lagi masa jaya-jayanya Zakia House, saat itu kan jadi saya bisa ini apa namanya sering kadang mengundang mereka untuk acara gathering seperti itu. Acara gathering itu nanti juga ya saya kadang saya ajak acara gatheringnya ya kadang di rumah makan yang besar di Bojonegoro, atau alhamdulillah beberapa kali juga di hotel seperti itu. Nah itu akhirnya kan mereka juga saya beri reward, saya beri hadiah atas prestasi transaksinya mereka. Jadi semakin besar pembelanjaannya ya semakin besar rewardnya. Ya ada yang dapat logam mulia, emas, ada yang dapat apa koper, peralatan masak atau gimana macam-macam lah Pak. Ada yang tas-tas cantik gitu kan dari brand-brand ini, brand-brandnya ya nggak brand yang besar-besar sampai ini, cuman ya brand lokal gitulah. Nah seperti itu. Terus dari situ alhamdulillah jadinya mitra-mitra banyak yang setia. Meskipun saat ini kondisi saya lagi sedang tidak baik-baik saja pun, mereka tuh masih sering kayak saling sapa, terus nanya kabarnya, kadang curhat-curhat, masih lewat japri-japri lewat telepon. Terus habis itu, Mbak Mila sebetulnya tuh aku pengen tahu belanja lagi, tapi Mbak Mila iya kondisinya saya sekarang sedang ini kondisinya gitu kan, makanya sedang lagi diuji sama Allah gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, pokoknya kalau butuh selama saya bisa bantu silahkan gitu. Alhamdulillah masih banyak yang setia gitu. Nah saya di saat itu sebetulnya ya kalau dibilang ragu itu ya ragu, karena dari awal itu suami itu menanyakan ke saya, kamu itu mau serius apa cuman main-main, apa hanya cuman, bukan main-main ya, maksudnya cuman pengen aja, pengen ikut FOMO gitulah bahasa kalau anak zaman now bilangnya FOMO gitu. Kamu tuh cuman FOMO aja, cuman ngikut-ngikut aja, ngelihat ada orang jualan ini kok kayaknya enak, kok kayaknya
apa namanya laris, terus akhirnya kamu pengen itu, nanti kalau kamu bosen nanti kamu ganti ke usaha yang lain, kamu ganti ini, nanti kamu ngerasa gagal ganti ke usaha yang lain gitu, atau gimana? Enggak dong, aku pengen serius, saya gitu. Dari awal itu saya udah, wah, aku ditantang kan, istilahnya kayak ditantang, kalau seandainya kamu nggak serius mending nggak usah, sudah digitu kan, kalau nggak serius mending nggak usah. Terus apalagi saya mau sewa itu, kenapa disuruh sewa sama suami saya, karena gini, kamu kalau pengen usaha kamu itu besar, ya kamu itu nanti harus ini apa namanya memikirkan semua biaya operasional yang kamu butuhkan itu, termasuk jangan mentang-mentang itu swalayannya bapakmu terus sampai naik dewe kamu itu cuma nempatin tok, sedangkan teh poci di depan swalayan itu tak suruh bayar 300.000, padahal kehujanan sama panasan, meskipun mereka punya payung besar, tapi kan tetap kalau kehujanan kepanasan apa terus kelebat apa gimana kan ya ini itu bayar 300.000 loh, padahal di luar swalayan, kalau kamu di dalam ya 750 lah minimal, langsung seperti itu. Akhirnya saya langsung yang, hah, 750.000 per bulan saya harus menyisihkan segitu setiap bulan gitu kan, saya mikir gitu, ya iya kamu harus mikirkan, jangan mentang-mentang ini rumah apa swalayannya orang tuamu terus listrikmu gratis gitu, ya kan kamu nggak usah bayar listrik akhirnya, terus kamu juga harus kalau mau ke toilet apa-apa ini ya juga kamar mandi air apa-apa ini harus kamu pikirkan, internet kalau seandainya memang ini, tapi kan Isma saat itu tidak, ini saya internet sendiri gitu ya umpamanya gitu, saat itu kan juga belum terlalu ini ya, paling Facebook saja mas gitu, dan saya kebetulan tidak ada foto-foto apa dokumentasi yang di saat di dalamnya swalayan itu, tapi banyak saksi hidupnya, maksudnya kan orang tahu sendiri benar-benar bagaimana saya jualan di dalam swalayan itu cuma 1x2 itu lah itu, terus habis gitu akhirnya kan saya karena saya apa namanya biar nggak ragu gitu kan, itu akhirnya saya meyakinkan diri untuk, karena ditantang ya, akhirnya saya harus yakin gitu, yakin pokoknya insya Allah pasti laris gitu, insya Allah pasti insya Allah rezeki saya di sini saya gitu. Terus akhirnya saya ya itu dikasih ditantang, kalau seandainya kamu mau besar ya kamu harus mikirkan itu, suatu ketika kalau kamu pengen tokomu besar, kamu punya toko sendiri, itu kan antara dua, kalau nggak kamu beli ya kontrak, ya kan, kalau nggak beli toko ya kontrak, ya berarti kamu harus mikirkan, nah, kalau nggak gitu membangun kan gitu, kamu harus memikirkan uang itu. Kalau ngontrak, kamu berarti harus menyisihkan uang setiap tahunnya berapa, seperti itu. Terus habis itu, belum lagi kamu membayar listrik, PDAM, apa internet dan lain sebagainya gitu. Itu harus kamu pikirkan. Jadi kalau kamu pengen besar ya kamu memulai dari sini. Latihan di tempat yang kecil dulu gitu. Akhirnya dari situ saya yakin lah. Mungkin untuk anak-anak muda yang pengen usaha ini itu bismillah, yakin dulu, yakin kalau Allah itu tidak mungkin apa namanya apa memberi rezeki itu tidak mungkin ini kok apa namanya nggak mungkin medit, nggak mungkin pelit, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, dan Allah itu pasti akan memberikan rezeki kita itu sesuai dengan takarannya, karena rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar, seperti itu, nggak mungkin salah kamar, insya Allah rezeki. Terakhir nih Mbak Mila, apa harapan dan cita-cita ke depan untuk Zakia House? Cita-cita ke depan untuk Zakia House, saya berharap Zakia House ini akan tetap terus bisa berdiri dan berjaya, amin. Meskipun saya sudah tidak ada, meskipun di saat saya nanti suatu ketika Allah sudah memanggil saya, semoga anak-anak saya bisa meneruskan usaha ini, karena mereka tahu perjuangan saya benar-benar dari nol, dan mereka itu ikut berjuang gitu. Anak-anak saya ikut berjuang. Kenapa saya bilang ikut berjuang? Karena di saat saya menawarkan barang-barang ke keliling pasar seperti itu, saya gendong anak pertama saya, ya Zakia ini. Jadi Zakia ini nama toko ini itu nama dari anak saya. Nama anak saya Zakia yang pertama, dan semoga nanti kedepannya bisa membuat brand Mumtaza. Itu anak kedua saya. Dan anak ketiga almarhumah anak saya itu namanya Aisyah. Saya insya Allah ingin membuat rumah tahfidz untuk Aisyah.
seperti itu. Nah, harapan saya, Zakia House ini meskipun saya sudah meninggal nanti, semoga anak-anak saya bisa terus meneruskan usaha ini dan semoga tetap bisa terus bersedekah. Semakin besar rezekinya, semakin besar sedekahnya, itu yang saya doakan ke Allah. Di saat saya di Arafah, saya cuma bisa bilang, ya Allah, hamba mohon berikan hamba kemampuan untuk banyak bersedekah itu. Karena ya saya melihat bapak saya itu tidak pernah memperkaya diri. Jadi apapun tuh diusahakan untuk akhirat gitu, tabungan akhirat itu yang diutamakan sama bapak, sehingga kayak tampilan gaya hidupnya bapak saya itu masya Allah sederhana sekali. Sampai makanya saya tuh kalau saya kayak melihat ini ya, untuk anak-anak muda ya, nggak usah lah HP kayak wajib iPhone, wajib gitu-gitu. Mohon maaf sekali saya kalau saya boleh bicara, kalau gaya hidupmu terlalu tinggi, jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang gitu. Lebih utamakan, lebih baik gaya hidup yang tinggi itu ke akhirat sih, investasi akhirat seperti itu. Untuk gaya hidup itu ya yang sederhana saja, insya Allah itu yang bisa membuat kamu sukses juga. Semoga, saya belum sukses, saya masih jauh dari kata sukses, tapi semoga ini bisa menginspirasi untuk anak-anak muda dan bisa menjadi pengusaha muda itu insya Allah nikmat sekali, karena apalagi menikmati hasil dari jerih payah sendiri, tidak meminta orang tua, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya Ratna Mila, owner dari Latansa Zakia House. Semoga menginspirasi untuk semua anak-anak muda untuk memulai usaha dari muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.